Materi kali ini adalah perdarahan dan syok. Di sini saya jelaskan nanti secara sederhana apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi perdarahan dan syok. Yang pertama, perdarahan itu apa? Perdarahan itu terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma. Ruda paksa itu berarti dipaksa, misalkan terbentur atau mungkin tergores yang dipaksa dari luar oleh benda lain. Seperti itu disebut ruda paksa atau trauma. Atau bisa juga terjadi karena penyakit. Misalnya ini penyakit stroke, pembuluh darah pecah karena tekanan darah terlalu tinggi, seperti itu. Ini untuk perdarahan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber perdarahan. Di sini saya rasa Bapak Ibu sudah paham sekali perdarahan nadi, vena, kapiler. Di sini saya di pergelangan tangan yang biasa dipakai untuk seperti itu, untuk bunuh diri, mengakhiri hidup, seperti itu. Ini contohnya, darahnya warnanya terang. Lalu perdarahan vena di sini merembes, jadi tidak muncrat, tetapi dia merembes. Perdarahan kapiler, lah ini di permukaan kulit, biasanya paling luar. Nah, lalu klasifikasi perdarahan. Di sini ada perdarahan luar atau terbuka. Di sini terjadi akibat kerusakan dinding pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh dan terlihat jelas keluar dari luka tersebut. Jadi perdarahan itu dibagi menjadi dua, ada terbuka berarti kulitnya itu mengalami kerusakan atau kulitnya tergores, jadi darahnya bisa langsung keluar. Tetapi juga ada perdarahan dalam atau tertutup, terjadi akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan kehilangan darah pada perdarahan dalam yang tidak terlihat karena kulitnya masih utuh. Jadi kulitnya utuh tapi pembuluh di dalamnya itu sudah pecah, seperti itu. Jadi biasanya kita bisa melihat warnanya keungu-unguan. Jadi darahnya itu di luar tetapi tidak keluar dari kulit kita karena kulit kita masih tetap. Penanganannya yang pertama yaitu perlindungan terhadap infeksi pada penanganan perdarahan. Yang pertama adalah melindungi diri kita, meskipun anak kita atau orang-orang terdekat kita yang mengalami perdarahan, tetap diri kita juga harus yang utama diselamatkan. Jangan sampai kita tujuannya menyelamatkan, tetapi kita akan menjadi korban selanjutnya. Jangan sampai. Jadi yang pertama sebenarnya adalah menggunakan APD. Darah itu adalah sumber penyebaran penyakit, Bapak Ibu. Banyak penyakit yang menular melalui darah, maka
kita harus melindungi tangan kita, karena yang pertama menyentuh adalah tangan kita, maka kita gunakan APD, biasanya pakai latex atau pakai sarung tangan dari bahan apa ini, karet itu ya, atau mungkin plastik kalau enggak ada, yang jelas agar melindungi kulit kita, pori-pori atau seandainya ada luka di tangan kita ini aman. Jadi menggunakan bahan pelindung yang tidak bisa ditembus oleh darah atau cairan. Yang kedua, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu memberi perawatan. Ketika tangan kita ada darah orang lain, maka jangan sampai menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan. Jadi karena ini nanti kalau seandainya kita bisa kita menyentuh mulut atau hidung, maka bisa jadi nanti kuman atau virus penyakitnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, cucilah tangan segera selesai merawat. Meskipun memakai alat pelindung, tetap tangan kita harus dicuci. Lalu yang terakhir, dekontaminasi atau membuang bahan yang sudah ternoda dengan darah atau cairan tubuh. Jadi barang-barang yang terkena darah harus segera dibuang atau diamankan, seperti itu. Yang kedua, pengendalian perdarahan luar. Ini nggih. Jadi perdarahan luar, kalau seandainya kita di lingkungan kita kok ya tepak, misalkan ada saudara atau tetangga yang berusaha atau mencoba melakukan bunuh diri dengan mengiris nadi ya di pergelangan tangan, maka yang pertama kita lakukan Ibu, jangan panik, tenang, tapi yang harus kita lakukan yang pertama adalah gunakan APD. Kalau enggak ada sarung tangan plastik, pakai kresek misalkan atau plastik seadanya yang bahan itu tidak bisa tembus oleh cairan. Yang pertama ditekan. Jadi ditekan langsung pada pembuluh, pada nadinya, pada nadi lukanya. Seperti ini, ditekan seperti ini. Seperti ini secara langsung ya, ditekan pada lukanya. Terus elevasi, apa itu elevasi? Tinggikan Ibu Bapak. Jadi cairan itu darah adalah cairan yang akan selalu mengalir ke bawah seperti itu. Maka kalau ini di bawahnya jantung, darahnya akan sulit untuk berhenti. Maka ini harus kita tinggikan dari jantung. Meskipun di kaki posisinya perdarahannya atau di kaki entah di tangan atau dimanapun, yang jelas harus kita tinggikan dari jantung. Seperti itu. Jadi kalau perawatan perdarahan ini nggih, tutup langsung luka, pertahankan dan tekan cukup kuat ini, ditekan cukup kuat. Jadi sampai benar-benar nadinya itu tertutup atau tertekan oleh tangan kita. Rawat luka setelah perdarahan terkendali. Jadi kalau perdarahannya sudah terkendali, sudah berhenti, baru kita kasih. Kita balut dengan dengan bahan lain yang bisa menutup luka tersebut. Tapi kalau belum berhenti tidak boleh. Ini shock, ini juga penting ya, ini sering sekali terjadi. Ini terjadi akibat sistem peredaran darah atau sirkulasi gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Nah ini, yaitu terutama otak. Jadi oksigen itu ke otak sangat berkurang, atau jantung, paru-paru ini akibat bisa jadi karena terjadi perdarahan. Nah ini. Jadi banyak darah yang keluar, akhirnya dia tidak sadar atau mengalami shock. Ini sangat bahaya sekali. Atau kadang dia trauma atau kaget habis jatuh dan lain-lain, maka jantungnya memompa darah, oksigen ke otak berkurang, sehingga biasanya dia tidak sadar. Penyebabnya ini kegagalan jantung memompa darah, kehilangan darah dalam jumlah yang besar, pelebaran atau dilatasi pembuluh darah, kekurangan cairan tubuh.